Mereka berpikir skandal-skandal itu akan tetap tersembunyi. Namun kini, lebih dari 100 video tersebar menghantam Vatikan seperti hukuman ilahi, dan isi video-video tersebut mungkin akan mengubah cara orang memandang gereja selamanya. Lihat saja ini, seorang rohaniwan kedapatan sedang melakukan hal yang tidak biasa bersama seorang pria, dan itu baru awal dari kejadian-kejadian selanjutnya. Per gli scandali che in questi ultimi tempi sono caduti sia a Roma che in Vaticano. Vi chiedo perdono. Itu bukan sekadar permintaan maaf, tapi peringatan. Mengapa Paus Fransiskus ingin hal ini terungkap sebelum kematiannya? Mari kita selidiki. Rahasia tergelap Vatikan terungkap. Kematian Paus Fransiskus tanggal 21 April 2025 mengguncang dunia Katolik. Tetapi apa yang terjadi setelahnya telah menggoyahkan fondasi gereja itu sendiri. Pengungkapan mengejutkan bahwa lebih dari 100 video rahasia diduga dikompilasi atas perintah Paus telah menggemparkan institusi keagamaan di seluruh dunia. Mengungkap puluhan tahun rahasia yang diklaim sebagai rahasia terpendam Vatikan. Video-video tersebut yang dilaporkan mendokumentasikan segala hal mulai dari korupsi keuangan hingga perebutan kekuasaan internal, tampaknya menjadi tindakan transparansi terakhir Paus Fransiskus, sebuah upaya anumerta untuk membersihkan gereja yang telah ia pimpin selama 12 tahun. Seperti yang dilaporkan oleh seorang sumber dari dalam Vatikan, dia menjalani hidup sebaik mungkin di dalam sistem yang sebenarnya sangat ingin dia reformasi. Cerita luar biasa ini tidak dimulai dengan video-video itu sendiri, melainkan dengan penampilan publik terakhir Paus Fransiskus di hari Paskah, tanggal 20 April 2025. Hanya sehari sebelum wafatnya. Meskipun dalam kondisi lemah setelah baru saja keluar dari rumah sakit setelah 38 hari dirawat karena pneumonia bilateral, Paus bersikeras hadir untuk umat yang berkumpul di lapangan Santo Petrus. Bahkan di saat-saat terakhirnya tampil di hadapan publik, ia tetap menyampaikan pesan tentang perdamaian dan kepedulian terhadap mereka yang sedang menderita. Tema-tema yang kemudian muncul juga dalam video-video yang diduga bocor. Namun, justru apa yang terjadi secara diam-diam setelah penampilannya itulah yang sekarang menjadi sorotan dunia. Menurut laporan yang muncul beberapa hari setelah kematiannya, Paus Fransiskus menghabiskan sore terakhirnya di apartemen sederhana di Casa Santa Marta, bukan di apartemen kepausan mewah yang pernah ia tolak untuk ditempati, menyempurnakan apa yang disebut oleh beberapa pihak sebagai testamen kebenarannya. Koleksi video ini yang dilaporkan dikumpulkan sepanjang masa kepausannya diduga berisi pengungkapan mengejutkan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan, perebutan kekuasaan, dan apa yang beberapa sumber gambarkan sebagai lobby gay yang beroperasi di dalam tembok Vatikan. Konsep lobby gay di Vatikan pertama kali muncul selama skandal Vatilix tahun 2012 di bawah Paus Benediktus ke-16 pendahulu Fransiskus. Di tahun 2013, setelah menjadi Paus, Fransiskus dilaporkan mengakui keberadaannya dalam pertemuan pribadi dengan pejabat Katolik dari Amerika Latin. Ketika catatan dari pertemuan tersebut bocor, mereka mengungkapkan pernyataannya bahwa sebuah arus korupsi dan lobby gay ada di dalam hierarki gereja. Video-video baru yang diduga ini diklaim menggali lebih dalam jaringan-jaringan tersebut, berpotensi mengungkap nama, tanggal, dan insiden spesifik yang telah disembunyikan dari publik selama bertahun-tahun. Jika autentik, video-video ini akan mewakili pelanggaran terbesar terhadap kerahasiaan Vatikan sejak skandal Vatilix asli. Salah satu video paling mengungkap dalam koleksi ini, konon menunjukkan Paus Fransiskus membahas keputusannya yang kontroversial untuk mengizinkan pemberkatan bagi pasangan sesama jenis. Sebuah sikap yang menimbulkan perpecahan signifikan di dalam gereja di tahun-tahun terakhirnya. Dalam rekaman intim ini, Paus dilaporkan memberikan konteks lebih dalam tentang pandangannya. Dalam penjelasan yang halus ini, kita melihat Paus Fransiskus dengan hati-hati membedakan antara memberkati individu dan memberkati ikatan, sebuah perbedaan teologis yang sering terlewatkan dalam liputan media. Video-video yang diduga bocor dilaporkan memperluas topik ini, di mana Fransiskus mengungkapkan frustrasinya terhadap cara faksi konservatif dan progresif memutarbalikkan posisinya untuk kepentingan mereka sendiri. Di antara video-video paling kontroversial dalam koleksi tersebut, dilaporkan ada satu video dari tahun 2015, di mana Paus Fransiskus secara langsung menanggapi skandal yang menggemparkan Vatikan, memberikan permintaan maaf publik yang kini tampak seperti ramalan mengingat pengungkapan baru ini. Permintaan maaf publik ini tampaknya hanyalah permukaan dari masalah yang jauh lebih besar. Video-video baru yang dilaporkan menunjukkan Paus Fransiskus dalam pertemuan pribadi, di mana ia mengungkapkan kekhawatiran yang jauh lebih dalam tentang beberapa skandal tertentu
serta perlawanan dari dalam institusi yang ia hadapi saat mencoba mengatasinya. Dalam salah satu video, ia disebut mengeluh bahwa permintaan maaf di depan umum tanpa perubahan struktural hanyalah sandiwara belaka. Tanggapan awal Vatikan terhadap laporan-laporan ini adalah sikap hati-hati yang terukur. Kardinal Pietro Parolin, Sekretaris Negara Vatikan, mengeluarkan pernyataan singkat yang mengakui beredar rumor tentang materi yang tidak sah, namun menekankan bahwa Takhta Suci tidak akan berkomentar tentang klaim yang belum terverifikasi selama periode berkabung dan transisi ini. Meskipun cakupan informasi yang terkandung dalam laporan-laporan tersebut masih belum jelas, laporan awal menunjukkan bahwa fokusnya tertuju pada 3 area utama: korupsi keuangan, pelanggaran seksual, dan perebutan kekuasaan internal. Tuduhan keuangan tersebut dilaporkan didasarkan pada upaya reformasi Bank Vatikan yang telah didokumentasikan dengan baik oleh Paus Fransiskus yang menghadapi tuduhan pencucian uang dan hubungan dengan kejahatan terorganisir. Menurut buku kontroversial Frederick Martel tahun 2019, In the Closet of the Vatican, ketidakberesan keuangan ini sangat terkait dengan budaya rahasia Vatikan seputar seksualitas. Tuduhan pelanggaran seksual dilaporkan mencakup dokumentasi tentang cara kasus-kasus pelecehan ditangani atau ditangani dengan buruk sebelum dan selama kepausan Francis. Salah satu klaim yang paling menghebohkan bahwa bukti telah dikumpulkan menunjukkan bagaimana pejabat Vatikan tertentu secara sistematis melindungi para rohaniwan yang melakukan pelecehan dengan memindahkan mereka ke paroki baru daripada mencabut mereka dari tugas pastoral. Beberapa minggu sebelum kematiannya, Paus Fransiskus mengambil langkah luar biasa dengan membubarkan Sodalitium Christianae Vitae (SCV), sebuah organisasi Katolik yang didirikan di Peru setelah bertahun-tahun penyelidikan terkait tuduhan pelecehan dan kecurangan keuangan. Langkah tegas ini mungkin menjadi prasyarat bagi pengungkapan lebih luas yang kini dilaporkan mulai terungkap. Laporan tentang video-video ini muncul di tengah-tengah kata-kata terakhir Paus Fransiskus kepada asisten kesehatan pribadinya, Massimiliano Strapetti. Menurut pernyataan resmi Vatikan, Paus berkata, "Terima kasih telah membawa saya kembali ke lapangan," merujuk pada dorongan Strapetti agar ia menyapa umat di lapangan Santo Petrus pada hari Paskah. Ungkapan terima kasih yang sederhana ini kini memiliki makna baru dengan munculnya video-video tersebut. Seorang pria yang bertekad untuk mencapai publik sekali lagi, baik secara langsung maupun melalui pesan terakhirnya tentang kebenaran. Dalam pernyataan publik sebelumnya, Paus Fransiskus sering berbicara tentang pendekatannya terhadap tantangan hidup dengan filosofi yang sederhana namun mendalam. Bulan Maret 2025, setelah mengunjungi penjara Regina Coeli di Roma setelah keluar dari rumah sakit, ia berhenti sebentar untuk menyapa jurnalis yang menunggu dengan kata-kata ini. Pernyataan sederhana ini, "Saya hidup sesuai kemampuan saya," menjadi lebih bermakna di tengah tuduhan baru ini. Apakah ia mengakui keterbatasan yang dihadapinya dalam mereformasi gereja selama hidupnya? Apakah ia memberi isyarat tentang tindakan dramatis yang direncanakan setelah kematiannya? Saat dunia menanti verifikasi klaim luar biasa ini, satu hal yang jelas. Jika bahkan sebagian kecil dari video-video yang diduga ini terbukti autentik, Gereja Katolik menghadapi salah satu krisis paling signifikan dalam sejarah modernnya. Institusi yang telah melewati abad-abad tantangan mungkin kini terpaksa menghadapi kontradiksi internalnya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Labirin rahasia Vatikan terungkap. Koleksi video yang diduga berisi lebih dari 100 rekaman yang dikompilasi atas perintah Paus Fransiskus tidak hanya mengungkap insiden-insiden pelanggaran terisolasi. Sebaliknya, video-video tersebut tampaknya mengungkap jaringan skandal yang saling terhubung dan berlangsung selama puluhan tahun. Sebuah labirin rahasia yang merambah ke setiap sudut operasional Vatikan. Seiring terungkapnya bukti-bukti baru, gambaran tentang upaya sistematis Paus Fransiskus untuk mendokumentasikan institusi dan praktik yang selama bertahun-tahun ia upayakan untuk reformasi mulai terbentuk. Salah satu elemen paling sensitif yang dilaporkan terdapat dalam video-video ini berpusat pada apa yang penyelidik telah lama sebut sebagai gay lobby di dalam Vatikan. Istilah ini yang pertama kali luas beredar selama skandal Vatilix tahun 2012 tidak hanya merujuk pada keberadaan rohaniwan gay yang menurut penelitian mungkin signifikan, tetapi juga pada jaringan pengaruh dan perlindungan yang beroperasi di balik layar. Menurut buku Donald B. Cozzens, The Changing Face of the Priesthood yang diterbitkan tahun 2000, sekitar 20-60% rohaniwan mungkin gay. Penyelidikan Frederick Martel di tahun 2019 mengklaim bahwa sebanyak 80% rohaniwan Vatikan mungkin homoseksual, meskipun tidak semuanya aktif secara seksual. Perkiraan ini menyoroti kontradiksi yang mendalam antara sikap resmi gereja terhadap homoseksualitas dan realitas yang terjadi di dalam institusinya. Video-video tersebut dilaporkan mencakup kesaksian dari orang dalam yang menjelaskan bagaimana
bagaimana jaringan-jaringan ini beroperasi. Seorang mantan pejabat Vatikan dilaporkan menjelaskan di kamera bagaimana orientasi seksual digunakan baik sebagai sarana untuk menciptakan ikatan loyalitas maupun sebagai alat pemerasan. Kerahasiaan menciptakan kerentanan, kata pejabat tersebut. Mereka yang paling banyak menyembunyikan sesuatu seringkali memiliki kontrol paling besar. Dalam salah satu video paling mengungkap, Paus Fransiskus dilaporkan menjelaskan posisi nuansanya mengenai homoseksualitas di gereja, memperluas pernyataan publiknya. Rekaman tersebut dilaporkan menunjukkan dirinya dalam pertemuan pribadi dengan penasihat dekatnya, di mana ia berbicara secara jujur. Klip ini menangkap esensi pendekatan Francis, menjaga doktrin gereja sambil menekankan martabat manusia dan perawatan pastoral. Video yang diduga bocor dilaporkan berisi pembahasan yang jauh lebih luas tentang topik ini, termasuk frustrasi Francis terhadap apa yang dia anggap sebagai penafsiran yang disengaja terhadap posisinya oleh baik konservatif maupun progresif. Beberapa kasus spesifik dilaporkan didokumentasikan secara rinci, termasuk kasus Monsignor Tommaso Stenico yang ditangguhkan di tahun 2007 setelah terekam video di kantor Vatikan sedang berbicara dengan seorang pemuda, di mana ia membantah bahwa hubungan seksual sesama jenis adalah dosa. Kasus lain yang disebutkan adalah kasus Angelo Balducci, seorang pengawal kepausan yang dihukum karena korupsi tahun 2010 yang dilaporkan mempekerjakan pria-pria tunasusila, beberapa di antaranya adalah seminaris. Yang membuat pengungkapan ini khususnya signifikan bukanlah sekadar dokumentasi pelanggaran individu, tetapi bukti yang diduga menunjukkan bagaimana kasus-kasus ini disembunyikan secara sistematis. Sebuah video dilaporkan menunjukkan seorang kardinal tinggi, identitasnya belum diungkapkan, menjelaskan protokol tak tertulis untuk menangani skandal semacam itu. Prioritas utama selalu melindungi institusi, kata kardinal tersebut. Korban individu hanyalah masalah sekunder. Attitude ini yang mengutamakan perlindungan institusi daripada kesejahteraan individu muncul sebagai tema konsisten dalam video-video yang diduga melampaui isu-isu seksual dan mencakup pelanggaran keuangan. Korupsi keuangan yang didokumentasikan dalam video-video ini memperkuat skandal yang telah lama melanda Bank Vatikan, yang secara resmi dikenal sebagai Institute for Works of Religion, IOR. Paus Fransiskus telah menjadikan reformasi keuangan Vatikan sebagai prioritas selama kepausannya, menutup ribuan rekening mencurigakan dan mendirikan badan pengawasan. Namun, video-video tersebut diduga mengungkapkan betapa dalam korupsi tersebut masih tertanam meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan. Salah satu video yang paling mengerikan dilaporkan berisi kesaksian dari seorang insider di Bank Vatikan yang mengungkap hubungan dengan kejahatan terorganisir yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sumber tersebut dilaporkan mengidentifikasi transaksi spesifik yang memfasilitasi pencucian uang untuk perusahaan kriminal, lengkap dengan tanggal, jumlah, dan nama pejabat yang menyetujuinya. Jika terbukti, ini akan menjadi bukti konkret atas tuduhan yang telah beredar sejak kematian mencurigakan Roberto Calvi yang dijuluki Bangkir Tuhan, yang ditemukan gantung diri di bawah jembatan Blackfriars, London di tahun 1982. Skandal keuangan lain yang dilaporkan terungkap dalam video-video tersebut berkaitan dengan kegagalan properti di London yang melibatkan transaksi properti yang meragukan dan merugikan Vatikan jutaan dolar. Video-video tersebut dilaporkan mencakup pertemuan internal di mana pejabat Vatikan membahas cara menyembunyikan skala kerugian dari publik dan dari Paus Fransiskus sendiri. Yang paling mengkhawatirkan adalah video-video yang diduga membahas pelecehan seksual oleh klerus yang telah menjadi krisis berkepanjangan bagi gereja Katolik. Meskipun Paus Fransiskus mengambil beberapa langkah untuk menangani masalah ini, termasuk bertemu dengan korban dan mengeluarkan permintaan maaf, kritikus berargumen bahwa reformasinya tidak cukup jauh. Video-video tersebut dilaporkan mendokumentasikan pembicaraan di antara pejabat Vatikan tentang kasus-kasus pelecehan spesifik dan cara penanganannya atau penanganan yang buruk. Salah satu video yang paling mengkhawatirkan dilaporkan menunjukkan pertemuan di mana pejabat memutuskan untuk memindahkan seorang rohaniwan yang melakukan pelecehan ke keuskupan baru tanpa memberitahu uskup penerima tentang riwayat rohaniwan tersebut, praktik yang memungkinkan pelaku pelecehan berulang kali terus menindas anak-anak selama puluhan tahun. Pengungkapan ini terjadi di tengah rekam jejak Francis yang kompleks dalam menangani kasus pelecehan. Di tahun 2018, ia awalnya menepis tuduhan terhadap uskup Cilijuan Baros sebagai fitnah, sebelum akhirnya meminta maaf setelah memerintahkan penyelidikan. Video-video tersebut dilaporkan mencakup refleksi pribadi Francis tentang insiden tersebut, di mana ia dilaporkan mengakui bahwa ia terbutakan oleh loyalitas institusional dan menyesali tidak mempercayai korban lebih awal. Perjuangan kekuasaan di dalam Vatikan menjadi tema utama lain dalam video-video tersebut. Video-video tersebut dilaporkan mendokumentasikan perlawanan internal yang sengit yang dihadapi Francis saat berusaha menerapkan reformasi. Salah satu video dikatakan menampilkan percakapan antara Francis
Francis dan penasihat terpercayanya, di mana Paus mengungkapkan frustrasinya karena dikelilingi oleh orang-orang yang tersenyum sambil merusak segala upaya yang saya lakukan. Rasa terbatasi oleh birokrasi Vatikan yang dikenal sebagai Kuria mungkin menjelaskan keputusan Francis yang diduga untuk mengompilasi video-video ini untuk dirilis setelah kematiannya. Tidak mampu sepenuhnya mereformasi sistem selama hidupnya, ia mungkin memilih metode dramatis ini untuk memaksa perubahan setelah kematiannya. Dalam salah satu pertemuan terakhirnya dengan penasihat terdekatnya yang dilaporkan terekam dalam video-video bocor ini, Francis dikabarkan membuat pernyataan yang kini terdengar seperti ramalan. Beberapa reformasi hanya bisa datang dari luar sistem. Gereja telah bertahan selama 2000 tahun karena mampu beradaptasi meskipun seringkali lambat dan enggan. Mungkin kali ini adaptasi itu harus dipaksakan, bukan dipilih secara sukarela. Dalam autobiografinya yang diterbitkan bulan Januari 2025, Francis mengungkapkan bahwa ketika ia menjadi paus di tahun 2013, Benediktus ke-16 menyerahkan kepadanya sebuah kotak putih besar berisi dokumen-dokumen yang mengungkap berbagai skandal. Transfer informasi dari satu paus ke paus lain ini menunjukkan kesadaran yang berkelanjutan tentang masalah internal gereja. Video-video baru ini mungkin mewakili versi Francis sendiri dari penyerahan ini, bukan hanya kepada penerusnya, tetapi kepada dunia. Di seluruh dunia, uskup dan kardinal sedang berusaha merespons tuduhan yang menyentuh keuskupan mereka sendiri. Di Jerman, di mana laporan tahun 2022 telah menyangkut mantan Paus Benediktus ke-16 dalam penanganan kasus pelecehan selama masa jabatannya sebagai Uskup Agung Munich. Konferensi uskup memanggil sidang darurat untuk membahas pengungkapan baru ini. Kolese kardinal yang sudah berkumpul untuk mempersiapkan konklav pemilihan pengganti Francis kini berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mereka dapat melanjutkan pemilihan paus baru sementara paus sebelumnya terus berbicara dari kuburnya, mengungkap sistem yang mereka wakili. Situasi luar biasa ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang masa depan gereja Katolik. Bisakah institusi dengan sejarah 2000 tahun beradaptasi dengan tingkat transparansi yang dipaksakan ini? Akankah paus berikutnya melanjutkan upaya reformasi Fransiskus atau mencoba memulihkan praktik tradisional dan kerahasiaan? Dan mungkin yang paling penting, bagaimana 1,4 miliar umat Katolik di seluruh dunia akan menyeimbangkan iman mereka dengan pengungkapan tentang kelemahan manusia para pemimpin mereka. Seperti yang diamati oleh ahli Vatikan Marco Politi, apa yang kita saksikan bukan hanya skandal, ini berpotensi menjadi revolusi. Paus Fransiskus tampaknya telah menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar mereformasi gereja adalah dengan mengungkap rahasia terdalamnya, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membersihkan. Gereja di persimpangan jalan. Seiring dengan beredarnya video-video yang diduga mengguncang komunitas Katolik global, Vatikan menghadapi krisis tata kelola yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang paus yang telah wafat diduga berbicara dari alam kubur untuk mengungkap korupsi internal, telah menciptakan kekosongan kekuasaan yang mengancam mekanisme transisi gereja dari satu kepausan ke paus berikutnya. Kolese kardinal yang bertugas mengelola gereja selama periode sede vacante dan memilih paus baru kini berada dalam posisi yang mustahil. Prosedur tata kelola tradisional yang berlaku setelah kematian seorang paus tampaknya tidak memadai untuk menangani krisis sebesar ini. Kardinal Kevin Farrell, Kamerlenggo yang bertanggung jawab mengelola Vatikan selama masa interregnum, mengeluarkan pernyataan yang mengakui keadaan luar biasa tersebut, namun tetap bersikeras bahwa konklav akan dilanjutkan sesuai rencana. Keputusan ini memicu protes dari dalam dan luar gereja. Sebuah kelompok 11 kardinal dipimpin oleh Kardinal Blase Cupich dari Chicago mengajukan permintaan resmi untuk menunda konklave hingga keaslian video-video tersebut dapat diverifikasi dan isinya dievaluasi sepenuhnya. Kami tidak dapat dengan hati nurani memilih paus baru, sementara pertanyaan mendasar tentang tata kelola gereja kami belum terjawab. Demikian bunyi surat mereka. Kekerasan seksual oleh klerus mungkin menjadi pukulan terberat bagi otoritas moral gereja. Selain mendokumentasikan kasus-kasus spesifik, video-video tersebut diduga mengungkapkan pola pikir institusional yang memprioritaskan reputasi daripada keadilan bagi korban. Seorang pejabat Vatikan senior dilaporkan terlihat menanggapi tuntutan korban kekerasan sebagai tidak masuk akal dan mengusulkan strategi untuk mengelola ekspektasi mereka tanpa membuat konsensus substansial. Konfirmasi ini atas kecurigaan terburuk korban tentang respons gereja telah memicu seruan baru untuk penyelidikan independen di negara-negara di mana tinjauan semacam itu belum dilakukan. Di Amerika Serikat, di mana penyelidikan Boston Globe tahun 2021
pertama kali mengungkap penyembunyian sistematis kasus pelecehan. Jaksa Agung di beberapa negara bagian telah mengumumkan penyelidikan baru berdasarkan bukti baru yang diduga. Ordo-ordo keagamaan di dalam gereja Katolik juga terlibat. Sebuah video dilaporkan fokus pada Legionaries of Christ, sebuah ordo kuat yang pendirinya, Martial Maciel, akhirnya terungkap sebagai pelaku pelecehan setelah puluhan tahun dilindungi oleh pejabat Vatikan. Rekaman tersebut diduga mendokumentasikan bagaimana kekayaan dan koneksi politik ordo tersebut digunakan untuk melindungi mereka dari pengawasan bahkan setelah kejahatan Maciel terungkap. Seiring berlanjutnya tuduhan ini, strategi komunikasi Vatikan telah berubah dari awalnya tidak terlibat menjadi upaya pengendalian kerusakan yang lebih aktif. Kantor pers Vatikan mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kewaspadaan dan kebijaksanaan terkait materi yang tidak terverifikasi yang dikaitkan dengan mendiang Paus. Pernyataan ini tidak mengonfirmasi maupun membantah keaslian video, sambil secara implisit mempertanyakan asal-usulnya. Di balik layar, pejabat Vatikan dilaporkan berbeda dalam cara menanggapi situasi ini. Sebagian mendesak penyelidikan komprehensif dengan argumen bahwa transparansi adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan. Yang lain lebih memilih pendekatan tradisional dengan pengakuan terbatas sambil fokus pada konklav mendatang dan transisi ke kepausan baru. Dampak teologis dari pengungkapan ini melampaui politik institusional dan menyentuh pertanyaan mendasar tentang sifat dan misi gereja. Jika sebuah institusi yang mengklaim bimbingan ilahi telah secara sistematis menyembunyikan kesalahan, apa artinya ini bagi otoritas spiritualnya? Teolog Katolik di seluruh dunia sedang berjuang dengan pertanyaan ini, menghasilkan sejumlah artikel, buku, dan konferensi yang membahas apa yang disebut seorang cendekiawan sebagai krisis eklesiologis paling signifikan sejak reformasi. Dimensi internasional krisis ini telah mengungkapkan variasi budaya yang menarik dalam respons di negara-negara Katolik tradisional seperti Italia, Spanyol, dan Polandia, di mana karena gereja masih sangat melekat dalam identitas nasional di beberapa negara, banyak orang di sana cenderung menolak tuduhan-tuduhan itu. Sebaliknya, di negara-negara yang umat Katoliknya lebih berpikiran terbuka seperti Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat, seruan untuk melakukan perubahan besar justru lebih sering terdengar. Sekarang setelah Paus telah wafat, gereja secara resmi memasuki fase di mana seorang rohaniwan baru akan dipilih. Proses konklave Paus tradisional melibatkan para kardinal yang berkumpul dalam isolasi ketat, terputus dari komunikasi luar untuk memilih Paus baru melalui pemungutan suara rahasia. Kerahasiaan ini secara historis dianggap melindungi proses dari pengaruh eksternal. Dampaknya pada pemilihan Paus berikutnya bisa sangat besar. Para kardinal yang masuk ke Kapel Sistina akan membawa kesadaran bahwa pembicaraan mereka terjadi di tengah sorotan akibat pengungkapan ini. Mereka yang mendukung reformasi ala Paus Fransiskus mungkin akan merasa semakin semangat, sementara kelompok tradisional mungkin justru bersatu untuk menolak apa yang mereka anggap sebagai campur tangan dari luar, bahkan setelah kematiannya. Dampak yang lebih luas bagi doktrin dan praktik Katolik tetap tidak pasti. Jika Fransiskus memang mendokumentasikan kesenjangan antara ajaran publik dan realitas pribadi di dalam Vatikan, gereja akan dihadapkan pada pertanyaan sulit tentang kredibilitas otoritas moral. Bisakah sebuah institusi terus mengeluarkan pernyataan definitif tentang masalah etika seksual? Misalnya, jika kepemimpinannya sendiri telah secara sistematis menyembunyikan perilaku tidak pantas. Para pendukung reformasi mengusulkan bahwa krisis ini pada akhirnya dapat memperkuat gereja dengan memaksa adanya keterlibatan yang lebih jujur dengan modernitas dan pengalaman manusia. Suara-suara konservatif menentang hal ini dengan argumen bahwa ajaran gereja tidak menjadi tidak valid karena kegagalan individu dalam menaati ajaran tersebut, dan bahwa doktrin esensial gereja tetap tidak berubah meskipun ada kegagalan manusia. Yang semakin jelas adalah bahwa gereja Katolik berada di persimpangan jalan yang sesungguhnya. Institusi yang telah beradaptasi sepanjang 2 milenium sejarah, bertahan dari penganiayaan, reformasi, revolusi, dan skandal, kini dihadapkan pada tantangan dari dalam yang dipicu oleh pemimpinnya sendiri. Apakah hal ini akan membawa pembaruan atau kemunduran lebih lanjut? Mungkin bergantung pada bagaimana gereja menanggapi pesan terakhir Francis. Pandangan ini menunjukkan bahwa tindakan Paus Fransiskus setelah wafatnya, jika benar adanya, bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap perannya, tetapi justru cara tak terduga untuk menjalankan tanggung jawabnya. Seorang pemimpin yang rela mengambil langkah luar biasa demi melindungi umatnya, meskipun hal itu bisa membuat institusi gereja merasa tidak nyaman. Sementara umat Katolik dan dunia luar menunggu perkembangan selanjutnya, kisah luar biasa ini terus berlanjut. Pengungkapan yang diduga berasal dari Paus Fransiskus setelah wafatnya telah
mengubah arah pembicaraan tentang kepemimpinan gereja, keterbukaan, dan reformasi. Apakah semua ini akan benar-benar mengubah gereja di masa depan? Masih belum bisa dipastikan. Yang pasti adalah bahwa kalimat sederhana yang diucapkan Francis sesaat sebelum kematiannya, "Saya hidup sebaik mungkin," telah memperoleh dimensi baru yang mendalam. Jika video-video yang diduga ini terbukti autentik, mereka menunjukkan seorang pria yang dalam tindakan terakhirnya sebagai paus melampaui batasan jabatannya untuk berbicara langsung kepada hati nurani gereja dan dunia, hidup sesuai dengan kebenarannya sebaik mungkin, bahkan melampaui kematian itu sendiri. Jika Anda menyukai video ini, klik salah satu video di layar Anda untuk menonton video-video serupa.